Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penerapan TIK dalam pendidikan online. Presentasi kali ini dalam rangka untuk memenuhi UTS pada mata kuliah ICT Literasi yang diampu oleh Bapak Dr. Ferry Kurniawan, PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Baiklah, berikut presentasi dari saya. Nah, pendahuluan dulu kenapa penerapan TIK dalam pembelajaran online. Kita akan bahas. Nah, sebenarnya ada perkembangan TIK ini dalam satu dekade terakhir itu mengubah sistem pendidikan secara signifikan ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya sedang melakukan perkuliahan secara online. Nah, kenapa sih bisa sangat masif? Karena faktornya salah satunya pandemi COVID-19 itu mempercepat adopsi pembelajaran daring dari seluruh dunia. Nggak hanya eh, untuk Indonesia saja, karena seluruh dunia sudah bisa memanfaatkan eh, teknologi berbasis pendidikan. Nah, kemudian setelah adanya COVID ini, ada keterpaksaan ini untuk menjadi online, maka pendidikan online ini dimanfaatkan dengan berbagai perangkat, ya itu perangkat digital, internet, dan platform daring sebagai media pembelajaran. Nah, e-learning ini memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi tanpa harus berada di tempat yang sama. Jadi, tetap face to face tapi dengan tempat yang berbeda. Nah, platform yang banyak yang digunakan salah satunya itu bisa kita lihat dari Google Classroom, kemudian ada Zoom, kemudian ada Moodle, kemudian ada Microsoft Teams. Nah, pembelajaran daring ini menuntut penguasaan digital literasi bagi guru dan siswa itu sendiri. Nah, keberhasilan e-learning ini sangat dipengaruhi oleh literasi digital pengguna. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi bagian penting pendidikan modern dan mendukung hybrid learning. Nah, jadi kalau sebelumnya bisa hanya untuk face to face, sekarang udah bisa secara online dan bisa dikombinasikan. Itu bisa kita sebut dengan hybrid learning. Nah, kita lihat dulu penerapan pendidikan online ini seperti apa. Bagi guru dan siswa, pembelajaran daring itu menjadi model utama selama pandemi karena kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Kita harus tetap belajar, kita terus harus tetap menyelesaikan kurikulum, tapi dengan keterbatasan. Maka salah satunya adalah dengan pendidikan online ini. TIK ini digunakan untuk menyampaikan materi, diskusi, penilaian, dan kolaborasi. Akses pendidikan meningkat bagi siswa di daerah terpencil maupun memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, siswa dapat belajar fleksibel sesuai waktu dan ritme masing-masing. Guru dapat memberikan materi, feedback, dan evaluasi setiap saat melalui platform digital. Jadi, ketika platform digital itu sudah jadi, itu akan sangat efektif sekali ya untuk dilakukan. Seperti contohnya kita ada LMS seperti ini. Eh, Guru memberikan tugas, kemudian ada review dari guru ketika siswa itu mengumpulkan tugasnya. Nah, kalau misalkan untuk anak yang mungkin tarafnya SD itu bisa ditingkatkan lagi untuk seperti untuk penambahan monitoring dari orang tuanya masing-masing. Jadi, apakah anaknya itu sudah mengerjakan PR, jadi orang tuanya tahu apakah anak itu diberikan tugas atau tidak oleh gurunya masing-masing. Kemudian, teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Tentu. Nah, teknologi pendukung pembelajaran ini itu pertama itu ada AI ya, sistem pembelajaran adaptif ya berbasis AI. Sekarang tuh udah maju sekali. AI ini sebenarnya baru, tapi penggunaan AI ini sangat masif dan sangat cepat. Nah, itu bisa menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Kemudian ada media interaktif nih, seperti video, simulasi, animasi, game edukasi yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian ada multimedia itu bisa meningkatkan retensi dan pemahaman siswa. Terus ada kolaborasi digital dapat dilakukan seperti Zoom, Google Meet, dan platform LMS lainnya. Nah, kolaborasi ini memungkinkan eh, adanya penambahan pemahaman jika siswa itu belum mengerti pada seperti video atau simulasi animasi dan lain sebagainya tadi atau materi-materi yang diberikan secara daring. Nah, kemudian ada virtual classroom yang meningkatkan komunikasi dan diskusi siswa. Begitu. Jadi bisa tetap untuk interaktif. Jadi kita membuat suatu kelas
tapi berisikan online. Nah, adapun tantangan dari pendidikan online ini tidak hanya ada keuntungan saya, tapi masih ada tantangannya. Untuk sekarang, tantangannya ini terjadi kesenjangan digital. Nah, pada siswa yang memiliki akses teknologi terbatas gitu. Jadi, nggak semua itu bisa mengakses yang lebih mudah seperti kita ini. Nah, terus tuh tidak semua keluarga memiliki perangkat memadai atau koneksi internet yang stabil. Ada beban tambahan biaya perangkat, kuota internet, dan perawatan gadget. Kemudian ada literasi tidak merata antara siswa, guru, dan orang tua. Tentunya apalagi orang tua yang sudah berumur itu akan sangat tidak mudah untuk beradaptasi dengan teknologi yang cepat seperti ini. Nah, tantangan interaksi sosial dan risiko kelelahan layar. Tentu kalau kita sering menatap dengan layar komputer, layar HP, atau gadget lainnya, itu ada dampak untuk kelelahan layar. Adapun dampak dari TIK yang berbasis pendidikan online ini, ada dampak ekonominya dan juga ya tentunya dalam pendidikan ini. Nah, digitalisasi ini mengurangi biaya operasional institusi tentunya ya. Jadi tidak harus pembayaran uang gedung yang lebih besar dan sebagainya. Nah, ini bisa menghemat juga ruang kelas, utilitas, logis pembelajaran. Karena tentu tadi kita tidak memerlukan kelas, apalagi yang sekolahnya atau tempat pembelajaran itu full online, seperti di Unsia ini, full online. Jadi kita tidak memerlukan kelas yang bersifat fisik. Jadi tidak perlu sapu, pel, dan sebagainya, segala macamnya untuk membersihkan kelas dan operasional lainnya. Yang kita butuhkan hanya media perangkat digital masing-masing oleh guru dan siswanya. Nah, ada beban ekonomi baru yang untuk siswa dan keluarga, perangkat internet dan perawatan gadget. Jadi ada dampak ekonominya di sisi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ada peluang ekonomi untuk teman-teman kita yang bergelut di teknologi informasi yang bisa menambah pemasukan lainnya dari sisi itu. Kemudian juga TIK ini menciptakan peluang ekonomi. Nah, seperti industri LMS, aplikasi, edukasi, pelatihan digital, produksi konten pembelajaran. Jadi untuk yang orang-orang IT ini sangat berpeluang sekali karena untuk sekarang ini pun banyak sekali materi-materi online yang dijual atau e-book yang dijual sebagai pembelajaran kita dan itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas dan juga bahan diskusi. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi teknologi informasi ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pembelajaran di era digital. Melalui pendidikan online, proses belajar menjadi lebih fleksibel, mudah diakses, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih modern bagi siswa dan gurunya. Namun, keberhasilan e-learning ini tetap sangat bergantung dengan kemampuan literasi TIK tadi ya, serta pemerataan infrastruktur digital tentu sekali. Kalau di Indonesia ini belum merata. Nah, tantangan seperti kesenjangan akses, keterbatasan perangkat, dan perbedaan kemampuan pengguna masih menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Tapi, perkembangan teknologi seperti AI, VR, AR menawarkan peluang besar bagi masa depan pendidikan. Dengan pemanfaatan TIK yang tepat, pembelajaran di masa depan berpotensi menjadi lebih inklusif, interaktif, dan inovatif. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.